Hi! Welcome back to Viet in English. Hi English. I hope you guys are staying healthy right now and hopefully you are quite happy. So today we are going to continue our talks about TOEFL ITP Structure Skill 4. Kemarin kita udah belajar yang skill 3, sekarang kita masuk skill 4. Nah, di skill yang keempat ini aku mau sharing ke teman-teman tentang present participle. So we have to be careful with the present participle. Kita harus hati-hati sama present participle ini. Kenapa? Karena dia cukup menjebak teman-teman. Dia memiliki dua fungsi, sebagai fungsi continuous atau present progressive, yang mana di situ ada to be plus verb ing biasanya, dan sebagai adjective. Nah, so, sebelum itu, seperti biasa, like, share, comment, dan subscribe buat pendatang baru. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya, supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video baru. So, with no further ado, let's jump to the lesson today. Alright, talking about present participle, seperti yang sebelumnya sudah aku sempat bahas di opening. Jadi, present participle ini adalah bentuk verb ing, teman-teman. Bare infinitive yang kita tambah ing belakangnya, dan dia di sini punya dua fungsi, sebagai present progressive atau biasa kita sebut present continuous, dan yang kedua adalah sebagai adjective of the sentence. So we have to be careful with these functions. Kita harus hati-hati sama fungsi ini. Kita bahas yang pertama dulu, dalam bentuk present progressive atau present continuous. So, biasanya kalau bentuknya itu progresif alias continuous atau menyatakan hal yang sedang terjadi saat ini, dia akan diawali dengan to be, baru verb ing-nya. Jadi kalau, kalau structure rincinya itu ada subject plus verb, subject, to be, verb, plus ing belakangnya. Baru kemudian object or complement. Contohnya ada kalimat the man is talking to his friend. Nah, berarti laki-laki ini sedang berbicara dengan temannya. Nah, di sini ada to be plus verb ing yang menyatakan kegiatan itu sedang berlangsung. Tapi akan berbeda jika kalimatnya menjadi seperti ini. The man talking to his friend has a beard. Nah, di sini beda lagi. Jadi bukan dia sedang maksudnya bukan present progresif, tapi di sini dia sebagai adjektif menerangkan laki-lakinya ini. Jadi misalnya the man talking to his friend itu artinya adalah laki-laki yang berbicara kepada temannya. Nah, ada kata yangnya di sini. Jadi kata talking itu bukan verbnya, tapi verbnya ada di kata has. Jadi kalau kita lihat kalimat di atas ini, makna rincinya adalah laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya itu memiliki, ya. Nah, ini memiliki atau has sebagai verbnya, a beard, memiliki jenggot atau berjenggot. Nah, jadi fungsinya cukup berbeda kan antara kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak nih kira-kira perbedaan antara verb ing yang jadi present progressive dan verb ing yang jadi adjective? Kalau ada yang masih bingung, tulis di kolom komentar. Oke, supaya teman-teman nggak bingung, sekarang kita coba masuk ke pertanyaannya aja ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang mungkin cukup membagongkan alias membingungkan nih buat teman-teman yang belum terbiasa untuk membedakan kapan dia jadi present progressive, kapan jadi adjective. Jadi kalimatnya seperti ini. The child, blah blah blah, blank space, playing in the yard is my son. So, I'll repeat. The child, blah blah blah, playing in the yard is my son. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. A, now. B, is. C, he. Dan D, was. Kira-kira dari A, B, C, D jawabannya yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Gimana? Mungkin tadi ada yang sempat mikir jawabannya kalau nggak B ya D ya, karena ada to be-nya biar belakangnya ing gitu kan. Tapi kita harus cermati kalimat ini. Jadi di sini ada the child, subjeknya, bla bla bla, playing in the yard, bermain di taman atau di halaman, is my son, adalah anak laki-lakiku. Nah, ada kata is my son di belakangnya. Berarti menerangkan kalau sekumpulan kosakata sebelumnya
itu adalah grup subjek semuanya gitu kan. Jadi tidak ada present progresifnya di situ. So, dia fungsinya di sini sebagai adjektif. Maksudnya si kata playing-nya itu adalah adjektifnya. Maka dari itu, jawaban B dan D udah pasti salah. Kita tidak butuh to be di sini, tapi kita butuh keterangan yang lain yang kira-kira nyambung sama kata playing sebagai adjective. So the most possible answer is A. The child now playing in the yard is my son. Jadi anak yang lagi main di taman itu adalah anakku. Gitu guys. Nah, jadi kenapa dia disebut sebagai confusion atau hal yang membingungkan? Karena seperti itu, pertanyaannya agak-agak menjebak gitu ya. Oke, aku kasih contoh satu lagi deh buat teman-teman biar nggak bingung. Misal ada kalimat, the boy is standing in the corner. Nah, itu kan present progressive, menyatakan kalau laki-laki itu sedang berdiri di pojokan atau di ujung ruangan. Kemudian kita ubah ke kalimat yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. Nah, jadi keterangannya itu ada pada kata was naughty-nya, sehingga kata standing di sini menjadi adjektif atau kata sifatnya, yaitu laki-laki yang berdiri di pojokan itu nakal atau dulu dia nakal kayak gitu. Jadi dia diterangkan oleh was naughty-nya di sini sebagai to be and adjektif utamanya. Oke, gimana? Terlihat kan perbedaannya ya? The boy is standing in the corner and the boy standing in the corner was naughty. Gimana? Sampai sini udah paham belum? Atau masih, aduh beribet nih, bingung banget gitu. Oke, kalau kalian mau bahas lebih lanjut, tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Atau kalian bisa gabung di kelasku di jagobahasa.com. Tinggal langsung aja mampir ke websitenya jagobahasa.com dan kalian bisa daftar di sana untuk kelas online. So well, that's all about our lesson today. Thank you so much for coming everyone. Thank you so much for following this video till the very end. Don't forget to support us. Give your like, share, comment, and subscribe for a newcomer. See you in the next video. Last I say, hasta la vista. Bye.